Oke, sekali lagi untuk kas kegiatan operasi ini adalah penerimaannya dari penjualan dan pengeluarannya dari beban yang akan dikeluarkan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita ada kegiatan operasi, kegiatan investasi. Seperti yang saya katakan tadi, di sini ada investasi, penjualan aset atau surat berharga. Penerimaan dari, loh kok bisa itu dari kas masuk? Karena gini konsepnya, kalian punya rumah, kalian punya gedung, kalian punya tanah, kalian itu kan aset kalian. Nah, habis itu kalian jual, dana dari penjualan aset itu menjadi kas masuk kalian karena dana kalian bertambah. Akan tetapi kalian kalau misalnya beli mesin, habis beli mesin, beli gedung, beli tanah, membeli aset-aset tidak tetap, itu masuknya ke dalam investasi keluar. Kenapa? Karena konsepnya gini, ketika kalian beli aset, kalian punya gedung, punya tanah, oke silahkan Mbak. Itu kan kalian istilahnya masuk dalam apa ya, tanah atau gedung kalian itu kan untuk kegiatan kalian ke depannya, makanya itu masuk ke dalam peralatan kegiatan investasi. Oke, selanjutnya yang terakhir, pendanaan. Nah, ini kalau misalnya kalian punya hutang, kegiatan pendanaan, hutang akan masuk ke dalam pendanaan. Nah, misal kalian melakukan hutang dari perusahaan, dari bank atau melakukan pinjaman, di situ akan masuk ke dalam kegiatan pendanaan. Karena kalian istilahnya cari dana nih. Cari dana dari siapa? Oh, aku cari dana dari bank. Oh, aku cari dana dari pinjaman yang lainnya. Nah, kalau kita berbicara tentang kegiatan pendanaan, penerimaannya itu adalah ketika kalian mendapatkan dana dari pihak luar. Di sini saya menuliskan bank. Jadi, oke, saya mau pinjam dana, bank memberi, itu masuk ke kas masuk. Tapi ketika kita bayar angsuran, kita bayar hutang kita yang ada dibayarkan, nyicil, bunga dan segala macam yang memang kaitannya sama hutang, itu jadi arus kas keluar. Jadi dibedakan antara arus kas masuk dan arus kas keluar. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan enggak? Silahkan. Monggo, sebelum nanti habis ini kita latihan. Latihannya simpel kok, cuman kita memisahkan arus kas ini, arus kas masuk, arus kas keluar, pendanaan atau apapun itu. Ada? Silahkan. Nah, ini contoh dari arus kas. Kelihatan nggak? Oh, ini video saya menutup-nutupin. Oke, coba tak buat share screen-nya. Di sini ada arus kas terdiri dari kegiatan tadi, operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, sudah jelas kalau arus kas masuk itu berarti kan dana di perusahaan nambah. Tapi kalau arus kas keluar itu akan dikurangi. Misalnya gini, kita ambil satu ya di arus kas kegiatan operasi. Di situ ada tulisan kas yang diterima dari pelanggan sebanyak 7.500.000. Dikurangi pembayaran kas untuk beban dan pembayaran untuk kreditor. Itu arus kas keluar. Karena sudah ada keterangan, oh yang atas itu diterima, yang bawah dibayarkan atau dikurangi, maka
kas yang diterima tadi dikurangi 7.500.000 dikurangi 4.600.000. Intinya setiap kegiatan, baik itu ada arus kas masuk atau arus kas keluar, harus dikurangi dulu. Kalau misalnya di operasi ada kegiatan arus kas masuk, berarti ditambahkan. Tapi kalau misalnya di situ ada arus kas masuk, ada arus kas keluar, dikurangin. Jadi arus kas masuk dikurangi dengan arus kas keluar di tiap kegiatan. Yang nanti akhirnya akan kalian jumlahkan. Yang di sini ada tulisannya sebenarnya arus kas bersih. Gitu. Jadi semua kegiatan yang arus kas masuk ditambahkan, yang ini dikurangi. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada latihan loh kita, serius loh. Nah, sebelum masuk ke latihan gini, ada satu hal yang ingin saya katakan ketika kita berbicara tentang laporan arus kas. Kan tadi sudah ada operasi, investasi, pendanaan. Kalau misalnya arus kas kalian itu dari segi operasionalnya sudah positif, sudah bagus, itu bisa dikatakan arus kas kalian cukup baik untuk kedepannya. Karena sumber dana kalian akan sebagian besar ada di kegiatan operasionalnya. Semakin bagus di operasionalnya, kemungkinan besar dari segi investasi maupun pendanaan pun ikut bagus. Sehingga bisa dikatakan kalau misalnya operasionalnya bagus, itu menjadi pertanda positif. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan enggak sebelum kita latihan? Oke. Nah, di sini ada, nggak kelihatan ya? Tak geser. Nah, di sini ada 6 account mengenai arus kas, baik itu arus kas masuk dan arus kas keluar. Nah, teman-teman diminta untuk membuat arus kas, di mana nanti kita lihat arus kas bersihnya berapa. Ingat, dipisahkan kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan. Oke, kita coba dulu deh di sini. Penerimaan kas dari konsumen, itu kegiatan apa? Operasi, saya kasih ini saja. Apa ya? Penerimaan kas dari penjualan aset atau surat berharga? Investasi. Penerimaan kas dari pinjaman? Pendanaan. Kas dari pengeluaran kas untuk pembayaran beban? Operasi. Pengeluaran kas untuk pemilik atau angsuran utang? Pendanaan. Dan terakhir, kas untuk perolehan peralatan? Investasi. Oke, silahkan dibuat laporan arus kasnya dulu. Nanti kita cocokkan berapa arus kas bersihnya. Jadi penerimaan arus kas misalnya operasi dikurangi dengan arus kas keluar operasi. Gitu selanjutnya baru ditambahkan akhirnya. Silahkan.
Udah ada yang ketemu? Bentar Bu, baru ngerjain. Oke. Kalau bingung tanya, nggak apa-apa. Karena kedepannya kita akan ada hitung-hitungan lagi, tapi lebih simpel dari ini, cuman dibagi kali 100%, bagi kali 100%, kayak gitu. Mungkin teman-teman yang di Zoom ada yang ingin mau bertanya, silahkan. Oke. Udah? Mau dicek jawabannya? Kepanjangan kita buat di sini aja baru. Oke. Yang pertama kita akan buat yang namanya kegiatan operasional. Dari di sini aja saya buat operasional dulu. Di mana kegiatan operasional di sini kalau kita lihat penerimaan dan pengeluarannya sudah ada. Tinggal kita copy saja di sini. Oke, penerimaannya 620.900 dengan pengeluarannya adalah 621. Nah, kalau kayak gini gimana artinya? Penerimaan dikurangi dengan pengeluaran. Ternyata kalau kita lihat dari kegiatan operasionalnya itu mengalami minus atau defisit. Wah, pertanda udah nggak bener nih, udah jelek nih di operasionalnya. Seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya positif, berarti istilahnya udah mendingan. Tetapi ternyata dari kegiatan operasionalnya saja sudah minus. Kita lihat yang lainnya.
Habis operasional ada kegiatan investasi. Nah, untuk kegiatan investasi ternyata tidak ada penerimaan, hanya ada pengeluaran, tapi kita tuliskan saja di sini. Penerimaan untuk kas dari penjualan aset 0. Lalu pengeluaran kas dari ini ada. Kok makin jelek? Di ini lagi deh. Ternyata juga minus kegiatan investasinya. Wah, ini udah makin gak enak nih. Kita lihat lagi dari segi pendanaan. Kegiatan pendanaan. Di mana kegiatan pendanaan ada penerimaan dari pinjaman bank sama ada pengeluaran angsur, maaf. Kita copy di sini, set. Di sini, dan ternyata tidak ada pembayaran angsuran. Sama dengan ini, kurangi dengan ini, 27.000. Nah, di sini tinggal kita nyari arus kas bersihnya berapa. Nah, ternyata arus kas bersih kita adalah kegiatan investasi, operasi ditambah dengan investasi dan pendanaan. Ternyata kita masih aman. Arus kas kita masih positif. Sebanyak 14.600 ribu rupiah. Nah, apa yang bisa kamu simpulkan dari laporan arus kas ini? Kalau kita misalnya mau ngomongin kesimpulan, bisa loh dari sini. Ada yang tahu kira-kira kesimpulannya apa? Apa yang bisa kamu simpulkan? Yang bisa disimpulkan satu, bahwa kalian bisa menutupi semua kegiatan yang terjadi di UMKM ini berasal dari hutang, dari pendanaan dari bank. Kalau hanya mengandalkan dari kegiatan operasi dan investasi, tidak akan menutupi. Jadi mereka harus memutar otak dengan mencari dana dari bank. Itu yang bisa kalian simpulkan. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Monggo. Sebelum kita masuk ke subbab baru. Jadi ini kalian sudah mendapatkan istilahnya adalah neracanya, adalah laporan logi, ada arus kasnya. Nah, dari 3 laporan ini akan kita gunakan untuk ke depannya. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kalau kalian bingung ngomong loh ya. Kita akan lanjut nih mengenai masih tentang financial statement, cuman kali ini fokus kita adalah ke rasio. Kalau kemarin kita benar-benar membedah mengenai neraca, laba rugi, dan sekarang tadi adalah laporan arus kas. Kali ini kita akan melihat dari 3 laporan tersebut, kira-kira kita bisa melihat apa saja sih dengan rasio-rasio yang ada. Oke. Di mana kurang lebih nanti kita akan membahas sekitar 6-7 rasio yang akan kita bahas satu-satu
akan kita bahas mengenai cara perhitungannya, terus kita terapkan ke laporan dan laba rugi yang kalian sudah buat tadi. Oke, debt ratio. Kalau kalian dengar kata debt artinya apa? Hutang atau kredit, sama saja. Nah, debt ratio ini merupakan sebuah rasio yang kalian gunakan untuk mengukur besarnya laba dari hutang atau dari liabilitas. Jadi, ketika kalian pinjam di bank, pinjam di apapun itu, semua liabilitas yang ada di neraca kalian, itu kan pasti dapat untung. Nah, debt ratio ini mau melihat kira-kira keuntungan yang kalian dapatkan dari jumlah hutang yang kalian punya itu berapa. Karena kan kalau kalian punya hutang, asumsinya kalian mencari pendanaan dan kalian istilahnya supaya bisa balikin hutangnya harus punya laba nih dari utang yang kita punya. Nah, debt ratio ini mau melihat kira-kira dari 100% hutang kalian, berapa persen yang bisa dijadikan laba, yang bisa dijadikan keuntungan. Nah, cara nyarinya gimana? Simple. Debt ratio, total liabilitas dibagi dengan total aset. Nah, khusus debt ratio ini dia nilainya adalah persentase. Jadi mau melihat kira-kira berapa persen. Tuh. Oke, total liabilitas dibagi total aset dikali dengan 100%. Nah, sistemnya nanti saya akan ada pembahasan, habis itu saya kasih contoh soal, ini berbeda contoh soal sama neraca kalian. Jadi saya kasih contohnya dulu, pembahasan, artinya apa, terus nanti kita terapkan di neraca kalian. Gitu. Oke, di sini sebuah perusahaan memiliki total aset sebanyak 500 juta dan memiliki total liabilitas sebanyak 220 juta. Berapa debt rasionya? Oke, kita hitung bareng-bareng di sini. Di mana total aset diketahui, astagfirullahaladzim, nggak kelihatan ya? Oke. Bunda, apalagi ini? Total aset sama dengan 500 juta. Total liabilitas sama dengan 220 juta. Nah, berarti debt ratio, maaf ya tulisannya jelek, 500 juta dibagi 220 juta kali 100%. Ketemunya berapa? Nggak kelihatan ya? Astagfirullah. Maaf. Set, oke. 220 bagi 500. Ketemunya? 44
Ternyata nilainya adalah 44%. Nah, itu artinya apa dari 44% itu? Oke, kita lihat nilainya maksudnya gimana sih? Nah, nih kita udah nyari nih, DEP rasionya 220 adalah 44%. Dari sini ternyata ada beberapa arti. Yang pertama yang harus kita tahu bahwa rata-rata perusahaan besar nilai DEP rasionya adalah 50-60%. Sedangkan nilai yang tadi adalah 44. Maaf, itu salah, harusnya 44%. 40 ya? 44 kan? Berarti saya typo di situ. Maaf, itu saya typo, harusnya 44. Artinya, satu, liabilitas itu kan dana yang digunakan untuk membeli aset. Artinya, 44% dana yang kalian gunakan untuk membeli aset adalah berasal dari hutang. Itu yang pertama. Yang kedua, 56% lainnya berarti dari modal shareholder atau bisa dikatakan dari ekuitas. Nah, dan ada satu slide, satu kalimat yang mengatakan ketika nilai tinggi maka kreditor tidak percaya. Kenapa? Ada yang bisa kira-kira tahu? Kenapa? Kenapa kok bisa? Semakin tinggi nilai DEP rasionya, maka kreditor makin tidak percaya. Simpelnya gini, ketika kamu mengatakan rasio hutang kalian itu banyak atau tinggi, maka bisa dikatakan perusahaan kalian kan rata-rata isinya hutang tok kan. Nah, kalau misalnya punya hutang terlalu banyak, apakah seorang kreditor akan mempercayakan minjemin uang lagi ke kalian? Wong kamu istilahnya rasio hutangmu udah tinggi kok. Kalau rasio hutangmu sudah tinggi terus investor dari bank mau minjemin lagi, kan belum tentu bisa kebayar. Makanya ketika nilai DEP rasio makin tinggi, kreditor makin tidak percaya. Karena hutangmu yang kemarin saja sudah banyak, kok mau minjem lagi? Apakah nanti kalau kamu tak kasih hutang kamu bisa bayar? Belum tentu. Makanya ini bisa dikatakan sebagai mau melihat semakin tinggi apakah kreditor makin percaya atau tidak. Tuh. Oke, sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, silahkan diterapkan di UMKM Suara kemarin. Atau kemarin kan kita sudah buat neraca sama laba rugi. Sudah ada liabilitasnya, sudah ada total asetnya. Yuk sekarang diterapkan, berapa kira-kira nilainya?
Oke. Itu angka dari kunci saya. Kira-kira sama nggak sama yang kalian cari kemarin nilainya? Yang dilihat neraca lo ya, bukan laba rugi lo ya. Liabilitas dan aset itu kan adanya di laba rugi. Kok di laba rugi, di neraca gitu. Ya udah di ini jadi coba berapa? Dibagi 145. Nggak usah takut kalau memang nilainya kecil. Karena memang itu keadaannya. Sesimpel itu. Jadi total liabilitasnya adalah 2.150.000, di mana total asetnya adalah 145.660.000. Ketemunya 1,447%. Yuk, 1,47% artinya apa? Yuk, biasakan untuk membaca angka. 1,47% artinya? Nek dong ngomong rame-rame aku bingung, ra krungu. Oke, Mbak, artinya apa? Pembelian aset sebanyak 1,47% berasal dari hutang. Betul sekali. Pembelian aset sebanyak 1,47% berasal dari hutang. Sisanya, ayo lo, sisanya berapa? Ayo lo, sisanya berapa? 100 dikurangi 1,47 berapa? 98,53 berasal dari modal sendiri atau investor. Oke. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan enggak? Belum. Oke. Kita lanjut satu rasio lagi, habis itu udah. Karena makin banyak juga lama-lama kalian enak. Oke. Nah, ini sudah saya edit. Oke, selanjutnya ketika kita ngomongin debt ratio tidak akan bisa dipisahkan dengan yang namanya current ratio. Current ratio itu apa lagi, Bu? Oke. Current ratio
adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek itu artinya liabilitas jangka pendek, atau liabilitas lancar. Jangka pendek artinya kurang dari 1 tahun. Nah, rasio ini mau melihat kira-kira perusahaan itu bayar utang-utangnya yang dalam kurun waktu 1 tahun itu gimana sih? Kemampuannya gimana sih? Nah, sedikit berbeda dengan debt ratio. Kalau debt ratio itu persen, kalau current ratio itu kita tidak bentukannya dalam persen, tapi merupakan angka atau poin. Tuh. Oke. Masih simple, kita ngitung-ngitung rasio itu cuman dibagi kali, bagi kali. Enggak akan ada yang pakai kuadrat, akar, enggak akan. Current ratio, aset lancar dibagi dengan liabilitas lancar. Jadi kita melihat dari segi barang-barang atau aset dan hutang-hutang lancar. Tuh. Aset lancar ada apa aja kemarin? Kas, ada persediaan, ada peralatan juga. Jadi semua kas atau aset lancar dibagi dengan liabilitas lancar. Oke, kita lagi contoh soal lagi. Oke, perusahaan memiliki aset lancar sebanyak 160 juta, di mana liabilitas lancarnya adalah 190 juta. Berapakah nilai current rasionya? Berapa? Nah, di sini saya tuliskan CR sama dengan atau current ratio aset lancar dibagi dengan liabilitas lancar.
yaitu aset lancarnya adalah 160 juta dan liabilitas lancarnya 190 juta. Ketemunya 0,84. Artinya apa? Artinya, yang pertama, ketika kita membicara mengenai current ratio, itu bisa dikatakan sebagai kemampuan perusahaan membayar liabilitas lancarnya menggunakan aset lancar. Jadi aset lancar yang kita miliki ada kas, ada inventory, persediaan, ada peralatan, ada piutang, itu bisa kalian gunakan untuk membayar hutang-hutang kalian. Nah, di sini ternyata nilainya adalah 0,84. Bisa dikatakan bahwa perusahaan tidak cukup memiliki aset lancar untuk membayar liabilitas lancar. Kenapa? Karena ternyata aset lancarnya lebih kecil daripada liabilitas lancarnya. Kalau misalnya nilainya 1, itu kan berarti asetnya lebih besar. Cuman kalau di bawah 1, asetnya lebih kecil. Jadi mereka bayarnya, saya punya aset, tapi hutang saya lebih gede dari aset saya. Simpelnya gitu. Nah, akan tetapi kalau kita bicara current ratio, kalau misalnya nilainya masih kurang dari 1, itu masih relatif aman kok. Jadi kayak nggak usah deg-degan, wah nilai aset saya ini nih, cuman dikit nih, tapi utang saya banyak. Wah, enggak. Selama masih kurang dari 1, tidak terlalu jauh, itu masih aman. Karena kita akan melihat apakah dari arus kas kalian stabil atau tidak. Biasanya kalau kurang dari 1 itu arus kasnya masih dalam keadaan stabil. Nah, kalau kita berbicara, tapi kalau misalnya nilainya lebih dari 2, kalau misalnya lebih ini, maka itu baru deg-degan. Kenapa? Karena artinya benar-benar kita harus dari perusahaan cari nilai tambahan. Jadi current ratio ini kita bisa melihat gimana sih keadaan dari sebuah perusahaan. Cuman angka 0, 1, 2, itu bisa menggambarkan seluruh keadaan perusahaan. Se-powerful itu sebuah laporan keuangan. Oke, ini sudah jam 9. Mau latihan neraca dulu atau latihannya di rumah? Latihan neraca dulu? Oke, sekarang coba dihitung pakai neraca kemarin, liabilitas lancarnya berapa, aset lancarnya berapa. Habis itu kita hitung bareng-bareng. Habis itu kita udahan hari ini.
Oke, ketemunya berapa? 16,607. Lah kok gede banget? Artinya apa ini? Padahal tadi kita ngomongin cuma antara 1 atau 2 atau 3. Yang pertama, ketika nilainya terlalu tinggi kayak gini, sudah jelas kita bisa membayar hutang lancar kita menggunakan aset. Sudah jelas itu. Tapi ketika nilai current ratio terlalu tinggi, ya nggak bagus juga. Artinya dari segi perusahaan atau bisnis itu kurang bisa mengelola keuangannya dengan baik karena mereka asetnya terlalu tinggi. Gitu. Jadi artinya bisa karena terlalu tinggi juga itu tidak bagus. Gitu. Jadi sebenarnya kalau bisa dikatakan relatif bagusnya itu ya sekitar 1 sampai 3. Tuh. Tapi ini ternyata 16,07. Jadi dari segi UMKM ini memang dia bisa bayar hutang jangka pendek, tapi dari segi pengelolaan keuangannya mereka tidak terlalu baik. Tuh. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, minggu depan kita akan coba latihan lagi dengan rasio-rasio lainnya. Nanti kita akan berbicara tentang aset turnover, ada ROE, ROI, dan masih banyak lagi. Oke, kalau kayak gitu karena sudah jam 9 dan kalian nanti masih ada kelas lagi, kelasnya Bu Ati. Diskusi kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih kepada teman-teman sudah mau datang, mau hadir dan diskusi dengan saya. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.